Berkorban di lingkungan sendiri, tapi biaya penyembelihan hewan kurban digabung dengan biaya operasional, apakah sah? Jawabannya sah ya. Jadi biaya operasional itu kan berarti biaya yang dikeluarkan oleh panitia untuk kegiatan kurban itu. Mulai dari snack, kemudian apa lagi? Sewa alat, dan seterusnya, kantong-kantong plastik, itu semuanya dibayar oleh sahibul kurban. Nah, sekarang kita akan bahas ini, distribusi hewan kurban. Bagian yang pertama, dilarang membayar jagal dengan hasil kurban. Ali bin Abi Thalib mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani onta kurbannya dan agar aku bersedekah dengan dagingnya, wa julutiha, kulitnya, wa ajillatiha, aksesorisnya. Aksesoris onta itu apa? Keluh. Kemudian yang ada di punggung onta itu namanya ajillah. Nah, benda-benda seperti ini dulu ada harganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sedekahkan semuanya. Wa alla u'tiyal jazzara minha, dan aku dilarang untuk mengupah tukang jagal dari hasil kurban. Qala nahnu nu'tihi min indina, kami bayar upahnya dari uang pribadi. Sehingga untuk jagal dibayar pakai duit. Sudah? Jadi kesimpulannya ini, tidak boleh ada kerja yang diupah dengan hasil kurban. Nah, maka kembali kepada pertanyaan, panitia bekerja, lalu karena dia kerja dapat jatah khusus, boleh atau tidak? Panitia bekerja ngurusi korban, baik nyekeli ketika menyembelih, nyacah-nyacah, nimbang-nimbang, intinya dia bekerja. Lalu dia dapat jatah khusus, boleh atau tidak? Iya, dapat jatah kurban khusus. Ini sebagai panitia, nanti dapat lagi sebagai warga. Sehingga kalau dalam satu rumah itu, bapaknya panitia, istrinya panitia, anak pertama, kedua, ketiga panitia semua. Dah? Maka saat pembagian, bapak dapat jatah, istri dapat jatah, dapat 5. Sebagai warga dapat 6. Bapaknya khotib dapat 7. Istrinya ketua PKK dapat. Anaknya ketua pemuda dapat lagi. Hah? Saya tanya, boleh nggak panitia dapat jatah khusus? Boleh atau tidak? Ini kan umum. Kalau nggak dikasih, mutung. Bukan nggak berangkat, takmirnya di demo. Jadi kalau nggak dikasih, loh, aku jadi panitia rentok popo, SG opo, buat apa saya bergabung? Saya jadi panitia nggak dapat apa-apa, buat apa? Bergabung jadi panitia. Takmirnya di demo itu. Boleh nggak seperti itu? Loh, kan saya sudah bekerja, maka saya berhak dapat upah. Iya, Anda bekerja sehingga Anda berhak dapat upah. Tapi upahnya jangan pakai hewan korban. Kalau upahnya dari hasil hewan korban, melanggar hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Dan kami dilarang untuk memberikan upah dari hasil korban. Karena kalau memberikan upah dari hasil korban, berarti ada sebagian dari hasil korban yang dimanfaatkan oleh sahibul korban. Kok bisa, Pak? Nah kan seharusnya bayari itu pakai uang pribadi. Nah, duitnya rametu karena dibayari pakai daging. Uangnya nggak keluar karena dibayar pakai daging. Insya Allah bisa dipahami. Nah, misalnya, boleh nggak Pak, ada penjual bakso, ya, ikut korban sapi, lalu dikasih jatah sebagai sahibul korban. Setelah dikasih jatah, dagingnya digiling jadi bakso. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Hak dia. Baik. Coba lihat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi ancaman. Orang yang menjual kulit kemudian uangnya dimanfaatkan pribadi bisa membatalkan pahala kurbannya.
Beliau bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya tidak sah. Tidak ada kurban baginya. Oh, itu kan yang dilarang kulit. Kalau daging kan tidak. Bukan daging, Hah? bukan yang sepertiganya. Iya. Misalnya ya, ada orang kurban, dia dikasih sepertiga, nggak dikasih kulit, dikasih sepertiga, sampil satu, tulang iga, hati, dan sebagian tulang punggung. Ya? Terus dijual, boleh atau tidak? Melanggar hadis ini. Loh, tapi yang dilarang kan kulit, Pak. Kalau daging boleh. Itu sama dengan yang dilarang makan daging babi. Kalau jeroan babi boleh. Gitu? Nah, kalau kulit saja dilarang untuk dijual, apalagi yang lebih mahal daripada kulit. Begitu ya, Pak? Maka ada orang penjual sate, tongseng, gulai, kambing, ya. Dia korban kambing, dikasih jatah sepertiga. Setelah dikasih jatah sepertiga, terus dimasukkan freezer. Nanti setelah warungnya buka kembali, kalau pas sesi Idul Adha itu kan musibah bagi para penjual sate ya, sehingga mereka nggak bakalan jualan, rapayu. Nanti kurang lebih 2 bulan lagi baru buka, dikeluarkanlah daging freezer tadi, dijual. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Melanggar hadis ini. Kamu tidak boleh menjual hasil kurban kamu. Imam An-Nawawi rahimahullah punya penjelasan. Andai kan orang menggunakan kulit kurban dipakai untuk sepatu atau jadi tas, lalu tas itu dijual, hukumnya nggak boleh, karena tidak boleh menjual hasil kurban. Baik, kembali ke panitia tadi, Pak. Nah, ini jadinya gimana untuk panitia itu, Pak? Coba kita lihat ini ya, status panitia. Yang panitia kurban angkat tangan. KB. Semuanya panitia kurban. Sekarang kita lihat status panitia. Panitia kurban adalah wakil dari sahibul kurban. Sepakat ini? Sepakat ya? Jadi Bapak adalah wakil dari siapa? Sahibul kurban. Apapun yang dilakukan panitia kurban dianggap sebagai praktek pemilik kurban, karena dia wakilnya. Sehingga yang namanya wakil, dia statusnya seperti yang diwakili. Misalnya, si A tolong wakili B untuk menikahkan putrinya, maka si A sebagai apa? Wali nikah. Loh, perempuan ini apamu? Ya bukan apa-apa saya, nggak ada hubungan, tetangga saja. Nah kok kamu menikahkan dia? Karena bapaknya sudah nunjuk saya agar saya jadi wakil bapaknya, mewalikan anak ini untuk nikah. Nah dari situ apa? Posisi wakil, dia melaksanakan tugas sebagaimana yang diwakili, statusnya sama. Panitia kurban tidak diizinkan menjual kulit kurban kemudian uangnya dimanfaatkan untuk biaya operasional, karena sama dengan menjual hasil kurban yang manfaatnya kembali kepada pemilik kurban. Kok bisa, Pak? Biaya operasional itu kan tanggung jawab siapa? Sahibul kurban. Karena saya berkorban, ini butuh biaya operasional, ya sudah, daripada saya keluar duit, manfaatkan aja itu kulit hewan saya. Toh aku juga nggak makan, jual untuk nomboi itu. Berarti gimana? Sama dengan dia menjual hasil kurban. Termasuk juga panitia kerja terus minta upah. Nah itu berarti kerja dia dibayar pakai hewan kurban, tidak boleh. Tapi kalau pakai duit pribadi silahkan. Ya. Nah. Sepertiga hak sahibul kurban, sepertiga untuk dibagikan ke panitia yang bantu. Sebagai apa? Sebagai upah. Kalau sebagai upah tidak boleh. Hah? Nanti dulu ya, nanti dulu. Gimana? Iya. Nah ya, nanti dulu kita bahas itu ya. Coba lihat ini. Betul nggak panitia kurban itu amil? Nah ini lebih ngawur lagi nih. Ada orang yang bilang, oh panitia itu amil, jatah amil. Amil itu mana ada di kurban? Amil itu adanya di mana, Pak? Nah, ini makso ini orangnya.
Amil itu hanya ada untuk zakat. Kurban tidak ada amil. Baik, lanjut. Kita selesaikan dulu untuk panitia ya. Mudah-mudahan nanti tidak jadi masalah besar di tengah masyarakat. Nah, jadi biaya kurban itu kan ada dua ya. Biaya penyembelihan dan pengeletan. Apa ya? Pengeletan ya? Pengulitan. Ngelet sama ngulit beda kayaknya. Nguliti itu menguliti, ngelet itu cacah-cacahnya itu loh. Hah? Lain. Berarti biaya apa namanya? Biaya menguliti kita aja wis gak apa-apa ya. Yang penting jenengan seneng ya. Baik. Ada biaya penyembelihan dan ada biaya menguliti. Ya. Ini kan relatif murah ya. Murah ya. Kalau di kerajaan berapa? 200 ya. Kambing 200, sapi berapa? Enggak. Di sini berapa? Enggak, menguliti. Sama ya. Biaya kurban yang kedua, operasional. Operasionalnya apa saja? Yang pertama, senjata, Masya Allah. Hah? Plastik, makan, snack. Terus apa lagi? Hah? Tenda, seragam. Apa lagi? Hah? Jadi perlengkapan ini juga banyak sekali, Masya Allah. Nah, ini yang kemudian biayanya jadi bengkak, jadi mahal ini. Terus gimana Pak yang mahal ini? Mahal di sini ada dua kondisi. Pertama, dari iuran sahibul kurban, ditambah kas masjid. Loh, yang kayak gini Pak, jadinya memanfaatkan kas masjid tidak pada tempatnya. Nggak boleh ini. Itu pelanggaran. Maka kalau sampai ada takmir memanfaatkan kas masjid untuk nutupi kekurangan biaya operasional kurban, itu pelanggaran, sikap tidak amanah terhadap kas masjid. Ini tidak boleh. Nah terus kalau iuran sahibul kurban boleh, cuman kan bengkak. Biaya ini mahal. Wong sak kampung metu kabeh kok. Nggih. Yang nggak pernah ke masjid yo teko nggih. Sehingga semua datang. Ini adalah pesta rakyat. Ditanggung oleh sahibul kurban. Sahibul kurbannya tidak lebih dari 10% masyarakat. Maka 10% ini menanggung biaya 90%. Nah, akhirnya jadinya terlalu memberatkan. Kalau dari iuran sahibul kurban ini memberatkan. Ada nggak Pak solusi? Solusi pertama, jadikan kegiatan kurban itu sebagai kegiatan kerja bakti. Ya, Bapak kalau kerja bakti, resik-resik makam, resik-resik jalan, itu nyari daging atau tidak? Nyari apa? Snack. Nah, maka jangan minta daging, sudah? Karena snack dikasih nanti. Loh, saya itu. Sehingga kita tanya sama panitia ya, para panitia, ditanting sekalian ini. Jenengan bergabung untuk ikut dalam kegiatan panitia kurban, itu niatnya nyari daging atau niatnya kerja bakti? Mana? Mana? Jika kalau niatnya dari awal, ya kalau jadi panitia untuk bayaran, dapat bayaran. Berarti niatnya sudah pengen dapat upah. Boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan dari hewan kurban. Maka kita arahkan, sudahlah Pak, diniatkan saja kerja bakti. Sahibul kurban sudah nyumbang dengan hewan kurbannya, panitia nyumbang dengan tenaganya. Jadi semuanya sama-sama keluar sesuatu yang bernilai dari dirinya. Saya keluar uang, kamu keluar tenaga, sama-sama keluar. Baik. Tapi saya minta dibayar. Ya sudah, nanti saya bayar berapa? Khusus untuk panitia yang rajin ada nominalnya. Jadi nanti panitia dibagi dua. Panitia ada dua klasifikasi. Yang pertama yang kerja banyak. Nah, yang kerja banyak ini dibayar.
dengan uang, sama seperti jagal. Kemudian yang kedua, panitia tim hore. Nah, ini jangan minta daging terus minta uang. Tim hore kok minta uang, paling ngomong tetek lungguh ngerokok, ngobrol golek snack mangan mulai nyekel saiki gitu. Ini kan yang paling banyak Pak, tim hore ini Pak. Nah, ini diarahkan kerja bakti. Wahai tim hore, kalian kerja bakti. Nah, khusus yang kerja banyak ini dipilih oleh takmir. Siapa nanti yang khusus kerja banyak? A, B, C. Job desk-nya apa? Nyembelih, nguliti, ngersii jeroan. Dah, job desk jelas. Dah, tim hore caca-caca, bantu nyekeli. Terus apa lagi? Nyebar, melastiki, kemudian nyebar ke masyarakat. Nah, yang seperti ini kerja bakti saja. Jadi niat di awal untuk sosial. Nah, kalau mereka sudah dikasih banyak adalah untuk kerja sosial, jangan minta upah baik uang maupun daging. Lah terus itu apa? Saya dapat apa? Itu loh, sudah ada jamuan, ada snack dan seterusnya. Selanjutnya, kebutuhan operasional yang sifatnya tambahan. Saya sebut tambahan ya, seperti snack dan seterusnya. Ini dijadikan kegiatan masyarakat. Lalu dana iuran warga. Nah, seperti 17-an. Nah, kita sudah berhasil di sini. Wah, 17-an orang ngerti, paham masyarakat. Kalau di kampung ini ada 17-an, warga ngapain? Urunan. Ada yang bayarnya 100.000, ada yang 200.000, ada yang 50.000, seikhlasnya. Dana yang terkumpul dipakai untuk kegiatan 17-an. Bisa kayak gini? Insya Allah kalau kayak gini kan tidak membebani sahibul korban. Yang kedua, operasional tetap terjaga ketersediaannya. Yang ketiga, posisi panitia dia lebih tertib. Ada yang dibayar pakai uang dan ada yang dibayar dengan snack sebagai tim hore. Meskipun semuanya nanti dapat snack. Nah, insya Allah seperti ini, paham ya? Nah, dicoba dulu. Dicoba dulu. Bapak dari masjid mana? Saya dari Bangun-Tapan. Bangun-Tapan, Bantul. Nah, kumpulin panitia, ya. Undang Pak Bupati, insya Allah. Yang sampaikan. Masya Allah. Nanti online ini bisa disampaikan ke mereka. Silakan. Untuk biaya tadi, Ustaz, pengalaman yang alhamdulillah sudah berjalan di kampung saya itu, jadi mereka disadarkan itu bukan lagi kerja bakti, tapi amal soleh. Jadi memang untuk korban itu semua warga itu sudah ikut bergabung dan semua tidak dibayar dan tidak dapat bagian korban, yang dapat cuma per kakaknya. Jadi alhamdulillah kalau di warga saja ya. Warga, jadi hanya warga. Per kakak sudah, jadi semua warga ikut. Jadi cuma dapat jatah warga. Nah, bahkan sampai tukang sembelih pun tidak dibayar. Karena memang nyembelih juga warga. Jadi misalnya sapi 5 ya, yang nyembelih A, B, C sudah dijatah. Alhamdulillah satu kampung itu udah berapa yang bisa nyembelih, dan itu sebagai amal soleh bentuk. Jadi kita sadarkan pada mereka bahwa ini amal soleh, nanti ada pahalanya. Dan jadi itu juga cukup menekan biaya. Jadi biaya cuma paling beli silet dan sebagainya itu sedikit. Dan yang saya mau tanyakan, Ustaz, kalau kemudian kita mengambil daging dari korban itu kemudian dimasak, dimakan bersama warga, semua warga, itu boleh nggak? Ya. Selanjutnya ada 2 tahu misalnya tali, terus apa lagi? APD, DLL ya. Kalau bisa ini wakaf. Siapa yang mau wakaf pisau? Nah, kumpulin, kemudian takmir sebagai pengelola. Nanti digunakan tiap tahun sekali. Sama seperti wakaf kipas angin, wakaf apa, yang ketika dibutuhkan bisa dimanfaatkan. Sehingga yang wakaf dapat pahala karena itu dipakai terus. Yang sahibul korban tidak terbebani harus beli pisau karena sudah ada pisau wakaf. Nah, kemudian berkaitan dengan apa tadi? Kerja bakti ya. Jadi kerja bakti ini kalau dalam bahasa Islam itu kan
beramal soleh. Kita bahasakan kerja bakti ya bahasa umum, tapi hakikatnya apa? Amal soleh. Bapak ngeresiki selokan itu amal soleh nggak? Amal soleh. Bagi mereka yang punya niat benar, amal soleh. Ngeresiki makam, amal soleh. Ngeresiki jalan, amal soleh. Nah, lalu makan bersama, daging untuk makan bersama. Nah, apakah makan bersama ini sama dengan gaji? Beda. Makan bersama bukan gaji. Kita bisa pastikan bukan. Kamu kok tahu kalau itu bukan gaji? Karena semua boleh makan. Yang kerja nggak kerja boleh makan. Sampai ada orang yang mampir masjid sholat, silakan makan. Nah, ini kan sama dengan dibagikan bersama untuk warga. Tapi yang bentuknya mateng. Sehingga untuk makan bersama bukan gaji. Sama sebagaimana yang dibagikan untuk semua warga. Wallahu a'lam.